إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Jamaah masih bergerak yang dari bawah. الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kurang 2 menit lagi kita mulai. Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo semua merapat, Pak D dipersilahkan. Sebelum Pak D mengumumkan sesuatu, jangan lupa jangan sholat menghadap sendal, sendalnya ditaruh di antara kaki. Nanti kalau sholat sandalnya ditaruh di antara kaki, harus ada dikreseki. Monggo Pak D dipersilakan, kita mulai, teman-teman merapat semua, softnya diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari monggo jamaah merapat ke tengah. Jangan ada jarak di antara jamaah, nggih. Silakan meluruskan diri dan merapatkan diri. Ya, jangan terpengaruh oleh sajadahnya. Mari dipersilakan. Ya, lurus. Lurus, safnya lurus. Kemudian mepet. Jangan sungkan-sungkan, monggo. Yang di belakang masih ada tempat kosong, dipersilakan untuk menempati yang masih kosong. Ditunggu, manggi cepat, nggih, cepat. Lihat kiri kanan, lurus.
Ya, lurus. Made ada yang kosong di depan, usahakan diisi. Ya. Monggo langsung diangkat saja sajadahnya. Persilakan. Yang di belakang silakan merapat ke tengah. Merapat ke tengah. Ya, yang masih di pinggir, yang masih ada jarak, silakan merapat ke tengah. Usahakan sesempurna mungkin, lurus dan rapat. Ibu siap? Ya. Saf sudah siap. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengingat, sebagaimana tata cara sholat id pada umumnya, sholat id terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Kemudian setiap takbir zawaid membaca pujian semisal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu imam membaca al-fatihah. Setelah itu membaca surat pilihan, kemudian Allahu akbar seperti biasa, ruku, kemudian bangkit rakaat kedua. Ada 5 kali takbir di luar takbir intiqal. Takbir zawaid diisi seperti di rakaat pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak membaca tidak masalah juga. Kemudian setelah itu rakaat terakhir dan salam seperti biasa. Istawu istaqimu wa'tadilu, lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hari yang mulia ini. Kita saat ini berada di salah satu hari di antara dua hari yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan di setiap tahunnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yauman nahr." Yang artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan hari-hari perayaan kalian sebelumnya dengan dua hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah
semua perkara ibadah yang agung di sisi Allah seperti azan, iqamah, salat, semuanya diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar, menunjukkan mulianya Allah sang pemberi syariat, Allah sang pemilik syariat, sangat agung. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang selalu meneladani langkah beliau dalam bermuamalah dengan Allah, dalam bermuamalah dengan Rabbnya, dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Kurban memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, yaitu berkaitan dengan nilai ketaatan, keikhlasan, kesabaran, yang itu semuanya tertancap pada sosok yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang selalu mendakwahkan tauhid dengan penuh kesabaran, selalu mendakwahkan tauhid dengan keikhlasan. Kita melihat bagaimana sosok Ibrahim alaihissalam, betapa banyak ujian yang Allah timpakan kepada beliau. Ujiannya berat-berat semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, ia memiliki atau beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki ayah yang memiliki profesi sebagai pemahat patung sekaligus penyembahnya, dan ia adalah salah satu di antara manusia-manusia yang paling membenci ajakan tauhid dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berulang kali Nabiullah Ibrahim menasihati ayahnya dengan penuh kelembutan, sebagaimana dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya adalah Azar, wahai ayahku, atattakhidhu asnaman aliha, pantaskah engkau wahai ayahku menjadikan berhala-berhala yang kau pahat sendiri itu sebagai sesembahan? Sungguh aku melihatmu dan melihat orang-orang yang ada di sekitar engkau ini semuanya dalam keadaan tersesat. Dan ini tidak sekali dua kali, berulang kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam menasihati orang tuanya. Dalam kesempatan lain sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kau mengibadahi dan menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa juga memberikan manfaat kepadamu? Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan itu. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sungguh syaitan selalu bermaksiat, selalu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh mengkhawatirkan engkau nanti terkena azabnya Allah Sang Maha Rahman dan kau menjadi golongannya syaitan. Dan ini berulang kali, tidak sekali dua kali disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dengan penuh kesantunan. Tetapi apa tanggapan dari orang tuanya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, sebegitu bencinya ke engkau terhadap berhala-berhala yang aku sembah ini. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Hentikan yang kau ajakkan padaku itu wahai Ibrahim. Jika kau tidak mau menghentikan itu, aku akan rajam engkau. Aku rajam kamu, dan sekarang pergi jauh dariku. Aku tidak butuh anak sepertimu. Itulah yang disampaikan, yang dikatakan oleh ayahnya Ibrahim yang bernama Azar sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang diajak oleh anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian
Nabi Ibrahim pun memiliki rencana, memiliki strategi. Apa langkah apa yang bisa saya gunakan untuk menyadarkan ayah saya dan termasuk kaumku ini. Maka ia pun berencana ketika nanti di hari perayaan di kampungnya, di negerinya, ketika itu perayaannya nanti di luar kampung, semuanya nanti akan pergi. Kampung itu akan ditinggalkan, di mana di kampung itu terdapat banyak sekali berhala-berhala di dalamnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun di masanya atau di waktunya yang tepat, semua tidak ada orang, maka Nabiullah Ibrahim ke tempat pelataran, ke tempat di mana patung-patung itu berada. Faragha ila alihatihim. Kemudian ternyata ketika masuk ke pelataran tempat peribadatan patung-patung itu, didapati oleh Ibrahim alaihissalam begitu banyak makanan-makanan di hadapan patungnya itu, yang istilah kita sekarang dengan istilah sesaji. Jadi sesaji sudah ada di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim berkata sekaligus mengejek patung-patung itu, wahai patung-patung, ala ta'kulun, tidak bisakah kalian makan ini? Itu sudah disiapkan oleh penyembahmu itu. Itu makanan, silakan makan. Ayo silakan makan. Tentunya patung-patung tidak bisa menjawabnya. Bahkan Nabiullah Ibrahim mengatakan, malakum la tantikun, kalian tidak bisakah menjawab pertanyaanku ini? Tidak bisakah kalian makan? Tentu tidak bisa, karena itu patung semuanya. Faragha alaihim darban bil yamin. Kemudian Nabiullah Ibrahim segera mengeluarkan tangan kanannya dan memukulkan seluruh patung-patung yang ada itu. Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yurja'un. La'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian Nabiullah Ibrahim memukul patung-patung semuanya itu sampai hancur semuanya, kecuali yang paling besar disisakan. Sehingga nanti tahu orang-orang ketika pulang dari tempat perayaannya, oh masih ada yang besar, kenapa yang lainnya semuanya hancur? Maka kemudian ketika mereka datang, penduduk kampung semuanya datang, mereka pun terkejut dengan apa yang terjadi. Kok bisa semuanya ini hancur? Siapa yang melakukan ini? Salah satu di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini tidak ada yang berani berbuat ini. Orang yang paling benci dengan berhala-berhala kita cuma satu di desa ini. Namanya pemuda itu adalah Ibrahim. Ibrahim masih muda. Disebutkan dengan fatan. Fatan dalam bahasa Arab artinya pemuda. Itu yang diberitakan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya Ibrahim pun didatangkan, diinterogasi bersama-sama. Mereka bertanya kepada Ibrahim, ha anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Benar kau Ibrahim yang melakukan ini semuanya? Semua yang menghancurkan patung-patung ini? Ya. Semua patung-patung kecil hancur semuanya kecuali yang besar. Maka Ibrahim di situ menjawab, qala bal fa'alahu kabirum hadza. Kau lihat patung yang besar ini masih ada. Jangan-jangan ini yang melakukan. Fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau tidak percaya, coba kalian tanya kepada berhala-berhala yang biasa kalian sembah itu. Bisa nggak mereka yang hancur ini menjawab pertanyaan kalian? Bisa nggak mereka mengaku siapa yang melakukan itu? Dan ini adalah sebagai bentuk ajakan untuk mengajak kepada logika, kepada akal yang sehat di situ. Semuanya dikembalikan ke fitrahnya. Tidak mungkin benda yang dipahat itu bisa berbicara, apalagi memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya. Sehingga saat itu pun mereka terdiam, tidak memiliki argumentasi apapun. Mereka kalah, mereka dalam keadaan buntu. Ketika akal mereka sudah buntu, kekuatan dan kekuasaan itulah yang digunakannya untuk mengalahkan Ibrahim dan untuk memenangkan kebodohan mereka dan memenangkan kesewenang-wenangan mereka. Mereka merasa benar. Untuk memenangkan mereka itu, memenangkan kebodohan mereka dengan menyembah berhala itu, apa yang mereka lakukan? Yaitu dengan menggunakan kekuatan. Sekarang, wahai kaumku, satu dengan yang lainnya saling menyeru. Ubnu lahu bunyanan. Dirikan bangunan yang besar. Nanti di sana munculkan api yang membara, bakar Ibrahim di sana. Sehingga inilah yang menjadi ujian yang kedua, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam diancam untuk dibakar hidup-hidup. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat sudah tersedia, tempatnya sangat besar, api sudah menyala, tidak ada orang yang bisa mendekatinya karena apinya sangat besar. Sehingga Ibrahim
dilemparkan dari tempat yang jauh, disiapkan untuk dilemparkan melalui pelontar dari jarak yang agak jauh karena tempat yang sangat panas. Ketika Nabiullah Ibrahim diikat hendak dilemparkan, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar, perkataan terakhir sebelum dilemparkannya Ibrahim ke api itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, kalimat ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan cukuplah Allah saja sebagai pelindungku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim dilemparkan menuju api, Allah Rabbun Nar, Tuhannya api, Tuhannya semesta alam, seluruh benda yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya Allah, sehingga Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbun Nar, termasuk Tuhannya api, berkehendak, berkuasa, melakukan menghendaki apapun harus diikuti. Maka Allah berkata kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, sifatmu yang aslinya panas sekarang dinginlah engkau dan jangan membahayakan Nabiullah Ibrahim. Sehingga akhirnya Nabiullah Ibrahim terbebas dari hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Beliau masih hidup saat itu dan tidak terluka apapun dengan kondisi api yang menyala-nyala tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berikutnya, ujian setelahnya adalah Nabiullah Ibrahim tidak memiliki anak hingga usianya yang senja, tetapi beliau memiliki kesabaran setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Padahal usianya sudah sampai 86 tahun kurang lebihnya, tidak pernah putus asa dalam berdoa. Sehingga akhirnya Allah pun memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bihulamin halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami berikan kabar gembira dengan anak yang sangat-sangat penyabar, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Namun ujian itu belum berhenti juga. Baru saja Ibrahim alaihissalam memiliki anak satu-satunya yang dinanti sekian lama, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail menuju tempat yang tandus. Di sana tidak ada pepohonan, tidak ada naungan, panas, tidak ada manusia, tidak ada air mengalir. Yang ada hanya padang pasir, batu-batuan yang cadas di sana. Tidak ada siapapun di sana. Ketika sudah sampai di tempat yang sekarang ini didirikan Ka'bah Baitullah saat ini, yaitu di kota Mekah, setelah melakukan perjalanan yang jauh sampai di situ, Nabi Ibrahim tiba-tiba meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian Hajar pun bertanya-tanya dan mengejarnya, wahai suamiku, aina tadhhab, kemana kau akan pergi? Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi ins wala syai', kau akan tinggalkan kami kah di sini? Tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada apapun di sini. Kau akan tinggalkan kami di sini. Dan itu ditanyakan berulang-ulang oleh Hajar. Nabi Ibrahim diam terus. Hingga akhirnya Hajar berkata kepada Ibrahim, wahai suamiku, Allahul ladzi amaraka bihadza, Allahkah yang menyuruhmu, memerintahmu untuk melakukan ini, meninggalkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am, betul wahai istriku, Allah yang perintahkan ini. Lihat apa yang dijawab oleh Hajar dengan keteguhan imannya, dengan kekuatan hatinya. Idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak mungkin sekali-kali akan membuat kita menyesal, tidak akan merugikan kita, tidak akan menyia-nyiakan kita. Itu adalah keimanan dari Hajar alaihissalam. Akhirnya Ibrahim pun meninggalkan dan Hajar pun memberikan keridhaan, silakan kau pergi, dengan menyebut nama Allah, wahai suamiku. Setelah sekian lama ditinggal oleh Ibrahim, giliran Hajar dan Ismail ditimpakan oleh ujian. Makanan, perbekalan dan minuman sudah habis. Tempat tadi gersang, tidak ada siapapun, tidak ada orang di situ. Kemudian beliau Hajar menuju suatu bukit yang disebut dengan Bukit Safa. Kemudian di situ melihat tidak ada siapapun, tidak ada air, tidak ada apapun. Beralih ke Bukit Marwah, juga demikian, tidak melihat siapapun, tidak melihat apapun.
dan itu melakukan 7 kali masing-masing. Dan sekarang ini yang dijadikan sebagai ritual ibadah jamaah haji atau umrah ketika melakukan sa'i selalu 7 kali, yaitu dari Safa ke Marwah. Itu adalah sebagai mengikuti apa yang dilakukan oleh Hajar, sebagai istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kemudian setelah berkeliling ke Safa ke Marwah tidak ada air, tiba-tiba ia mendapati ada malaikat di sisi Ismail. Saat itu mengais tanahnya dengan sayapnya, dan kemudian keluarlah air yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Sumbernya air Zam-Zam yang membuat adalah malaikat di situ, di dekat di sisi Nabi Ismail ketika masih bayi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabiullah Hajar itu diberitahu oleh malaikat, wahai Hajar, wahai istrinya Ibrahim, tenanglah engkau, sungguh engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan di sini nanti Allah perintahkan untuk mendirikan Baitullahil Ka'bah. Yang mendirikan adalah Ismail putramu ini beserta ayahnya nanti akan membangun di sini. Kemudian ketika sudah dewasa Ismail, sudah berkeluarga, kemudian datanglah Ibrahim. Sekian lama berpisah dengan Ismail, kemudian Ibrahim pun datang dan mengajak Ismail, kita ada perintah untuk mendirikan Baitullah di sini, maka bantulah aku untuk mari kita membuat bersama-sama Baitullah ini dengan seraya mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami persembahkan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian yang berikutnya adalah Allah menguji loyalitas dari 2 nabi yang dipilih ini, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Ibrahim setelah melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan istrinya dan anaknya satu-satunya yang masih bayi, ternyata belum cukup sampai di situ. Ia kemudian atau beliau alaihissalam mendapatkan mimpi yang berulang kali, bahwa beliau dalam mimpi itu menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalatu wassalam. Maka kemudian hal ini disampaikan kepada Ismail, wahai Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka. Sungguh aku berulang kali bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Karena ini Ismail adalah nabi, gulam halim, rizki dari Allah untuk Ibrahim, anak yang penyabar, anak yang memiliki keimanan, ketauhidan sangat sudah menancap dengan kuat dalam hatinya. Dan ia tahu bapaknya seorang nabi, dan nabi semuanya tahu kalau ru'yal anbiya wahyun, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Sehingga Ismail tidak ada keraguan sama sekali dalam dirinya, oh mimpi itu pasti benar, mimpi ayahku itu pasti benar. Sehingga beliau dengan taufik dan hidayah dari Allah mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sungguh kau akan mendapatiku nanti dalam keadaan bersabar. Masya Allah. Sosok Nabiullah Ismail langsung membenarkan tanpa keraguan, karena tahu adalah bapaknya adalah seorang nabi. Kemudian ketika mau disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah semuanya bertawakal, sudah ridho dengan itu, ya, sang ayah merelakan anaknya untuk disembelih. Sang anak sudah siap, wahai ayah silakan lakukan itu, sudah sama-sama ridho di situ. Watallahu lil jabin, sudah mau disembelih, ternyata wanadainahu ayya Ibrahim, tiba-tiba ada seruan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ada seruan, kami menyeru, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi yang aku berikan kepadamu, itu adalah wahyu dariku. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tetapi tujuan dari ujian itu sudah terlaksana, kedua-duanya sudah saling menerima untuk diberikan ujian dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan diri, mengikhlaskan anaknya sebagai kurban. Sang anak mengikhlaskan dirinya untuk menjadi kurban. Tujuan sudah terlaksana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami ganti Ismail yang mau disembelih itu dengan
binatang sembelihan yang besar. Para ulama menyebutkan itu adalah kambing yang putih yang besar, menggantikan sosok Nabi Ismail yang disembelih itu. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah inti dari perintah Allah kepada Ibrahim dan putranya. Ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk menguji kadar keikhlasan, kadar loyalitas hambanya. Apakah Ibrahim dan Ismail hanya menuruti hawa nafsu dunianya, atau ia memilih perintah Allah sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini kita sebutkan dengan istilah mendahulukan akhirat daripada dunianya. Karena orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhiratnya itu adalah sebagaimana firman Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu, ya, yang mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kalian orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah, melihat apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, kita bisa mengambil pelajaran kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang pengorbanan, tentang keikhlasan. Demikian juga di waktu yang mulia ini, kita mempersembahkan hal terbaik kita, sedekah kita, solat kita, termasuk kurban kita. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar, solatlah engkau dan berkurbanlah. Dan tentu orang melakukan solat kemudian menunaikan kurban, itu semuanya dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah. Melakukan ini semuanya untuk mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari jabatan, dan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar. Bukankah yang selalu diikrarkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku, ibadahku semuanya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ingatlah jamaah yang dimulakan oleh Allah, semakin baik kualitas yang kita persembahkan, ibadah kita di hadapan Allah, itulah yang menjadi bekal terbaik kita untuk perpulangan kita nanti menuju pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya segala hal yang menempel pada diri kita, yang melekat pada diri kita saat ini, jasad kita, paras kita, keluarga kita, harta kita, rumah kita, segala apapun itu semuanya akan binasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadh wa ma indallahi baqin. Apa yang kalian miliki semuanya pasti akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah pasti akan abadi. Dan itulah yang menjadi bekal terbaik manusia sebagai hamba Allah untuk pertemuan abadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh Imam, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semuanya, karena sesungguhnya bekal yang terbaik di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan, dan ketakwaan itu ada di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimulakan oleh Allah, sekali lagi khatib mengingatkan untuk khatib pribadi dan seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyajikan kurbannya itu lillahi ta'ala, karena sungguh kitalah yang membutuhkan kurban itu daripada Allah. Allah tidak pernah membutuhkan itu kepada dari kita. Allah tidak butuh sedekah kita, Allah juga tidak membutuhkan salat kita, kita yang membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah tidak butuh sama sekali dengan kalian, terutama dengan korban yang kita berikan. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, lan yanallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh daging-daging onta dan darahnya itu yang kalian korbankan sekali-kali tidak akan sampai ke Allah, tidak akan sampai itu semuanya, ya. Tetapi yang sampai nanti adalah ketakwaan dalam diri kalian, keikhlasan dalam diri kalian untuk mempersembahkan. Itulah bukan daging dan darahnya yang nyampe, bukan, tetapi bagaimana kadar keikhlasan dalam diri kita. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ibrahim diberikan ujian, maka
Kita pun manusia tidak pernah luput dari ujian. Setiap individu dari kita selalu mendapatkan ujian dan ujian. Dan bagaimana mengatasinya? Tentu dengan ketakwaan sebagaimana Ibrahim, dengan ketawakalan, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, dengan kesabaran. Demikian juga kita ketika mendapatkan ujian dari Allah yang silih berganti datangnya, ingat janji Allah, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ingatlah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan membukakan jalan keluar, akan memudahkan seluruh permasalahan itu, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rizki dari arah yang tidak diduga. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akal dan hati kita dengan dinaungi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang tunduk, patuh, taat, merendahkan diri kepada Allah, mengikhlaskan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diumumkan kepada para aktivis, panitia, jamaah, masyarakat umum di sekitar Masjid Muhammad Sobri bahwa pelaksanaan